Saudaraku yang dirahmati Allah, Muharram telah tiba. Sebuah bulan suci yang menandai dimulainya tahun baru dalam kalender Hijriah. Ini bukan sekadar pergantian tahun, ini adalah seruan dari langit bahwa kita diberi kesempatan baru untuk menata hidup yang telah lama berantakan. Berapa lama kita terpuruk dalam kesalahan, berapa banyak waktu yang terbuang dalam kelalaian. Sekaranglah saatnya berubah. Sekaranglah waktunya hijrah. Awali tahun baru Hijriah ini dengan niat suci, langkah baru, dan hati yang bersih. Bukan dengan pesta, bukan dengan hura-hura, tapi dengan taubat, istighfar, dan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Rob yang maha pengasih lagi maha penyayang. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, insya Allah kita akan memasuki tahun baru Islam 1447 Hijriah yang bertepatan pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2025. Pada hari tersebut adalah tepat tanggal 1 Muharram 1447 Hijriah. Ketahuilah saudaraku, bulan Muharram adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung, dan bulan yang sangat istimewa. Di dalam bulan Muharram, seluruh amal ibadah yang kita kerjakan akan dilipat gandakan pahala dan keutamaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muharram bukan bulan biasa. Ini adalah salah satu dari 4 bulan haram yang Allah muliakan dan perintahkan kita menjauhi segala bentuk dosa di dalamnya. Rasulullah bersabda, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu Muharram. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini menunjukkan bahwa bulan Muharram adalah waktu terbaik untuk memperbanyak amal saleh, memperbanyak amal kebaikan, termasuk melaksanakan ibadah puasa sunnah. Dan puncaknya adalah hari Asyura, hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dari Fir'aun, dan dianjurkan kita berpuasa sebagai penghapus dosa setahun yang lalu. Bayangkan, 1 hari puasa Allah hapus dosa selama 1 tahun. Begitulah besarnya rahmat Allah di bulan ini. Lalu apakah kita akan sia-siakan bulan ini tanpa perubahan? Apakah kita akan terus hidup dalam lalai dan dosa? Lalu berapa hari kita dianjurkan melaksanakan puasa di bulan Muharram? Kapan hari terbaik untuk melaksanakan puasa tersebut? Dan kapan tanggal-tanggal tepat pelaksanaannya? Insya Allah kami akan menjelaskan semua itu lengkap dengan niat dan keutamaannya secara ringkas, padat, dan mudah dipahami. Yang pertama, kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa di 10 hari pertama bulan Muharram. Jangan sampai kita melewatkan kesempatan ini, karena puasa di 10 hari pertama bulan Muharram adalah amalan yang sangat utama untuk membuka lembaran tahun yang baru dengan penuh keberkahan. Terlebih lagi, di 10 hari pertama bulan Muharram terdapat hari-hari yang sangat mulia, yaitu hari Tasu'a yang jatuh pada tanggal 9 Muharram dan hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Kedua hari tersebut memiliki keutamaan yang sangat besar. 1 Muharram 1447 Hijriah bertepatan pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2025. Pada hari tersebut kita sudah bisa memulai melaksanakan puasa di bulan Muharram. Kemudian 9 Muharram atau hari Tasu'a jatuh pada hari Sabtu tanggal 5 Juli 2025. Dan 10 Muharram atau hari Asyura jatuh pada hari Minggu tanggal 6 Juli 2025.
Sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, 1 hari saja berpuasa di bulan Muharram, maka pahalanya sama seperti berpuasa selama 30 hari atau sebulan penuh. Masya Allah, sungguh besar keutamaannya. Namun ada keutamaan yang lebih besar lagi jika kita berpuasa tepat pada hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim bahwa puasa pada hari Asyura dapat menghapus dosa-dosa setahun yang telah berlalu. Ini adalah keutamaan yang sangat luar biasa. Jadi jika kita berpuasa mulai tanggal 1 hingga tanggal 9 Muharram, maka setiap 1 hari puasa kita akan dibalas dengan pahala seperti orang yang berpuasa 30 hari. Dan jika kita berpuasa pada hari Asyura tanggal 10 Muharram, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus dosa-dosa kita selama setahun yang lalu. Adapun niat puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 8 Muharram adalah nawaitu syauma syahri Muharram sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat puasa bulan Muharram sunnah karena Allah Ta'ala. Untuk niat puasa tanggal 9 Muharram atau hari Tasu'a adalah nawaitu syauma Tasu'a sunnatan lillahi ta'ala. Aku berniat puasa Tasu'a sunnah karena Allah Ta'ala. Dan untuk niat puasa tanggal 10 Muharram atau hari Asyura adalah nawaitu syauma Asyura sunnatan lillahi ta'ala. Aku berniat puasa Asyura sunnah karena Allah Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah, itulah ibadah puasa pertama yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan di bulan Muharram. Terutama kita fokuskan di 10 hari pertama bulan ini. Kita bisa berpuasa mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Muharram. Namun apabila kita merasa berat melaksanakannya secara penuh, maka kita bisa memilih untuk berpuasa pada tanggal 1 Muharram sebagai awal tahun Hijriah, kemudian berpuasa lagi pada tanggal 9 yaitu hari Tasu'a, dan tanggal 10 yaitu hari Asyura. Jika ingin lebih ringan lagi, kita cukup berpuasa 2 hari saja, yaitu tanggal 9 Muharram dan tanggal 10 Muharram, melaksanakan puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Baiklah saudaraku, berikut ini beberapa amalan yang dianjurkan dan manfaat yang akan didapatkan. 1. Puasa sunnah Tasu'a dan Asyura, yaitu pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Salah satu amalan paling utama di bulan Muharram adalah berpuasa di hari ke-10, yaitu hari Asyura. Dan salah satu keutamaannya adalah menghapuskan dosa setahun yang lalu. Dan agar tidak menyerupai tradisi Yahudi, Rasulullah menganjurkan juga puasa pada tanggal 9, yaitu hari Tasu'a. Bayangkan, hanya dengan 1 hari berpuasa, Allah hapuskan dosa-dosa selama setahun penuh. Kedua, perbanyaklah membaca istighfar. Saudaraku, ini adalah amalan pembuka rezeki dan keberkahan. Jangan pernah remehkan kekuatan istighfar. Di saat engkau merasa rezekimu sempit, doamu belum terkabul, dan hidup terasa berat, beristighfarlah. Bukan hanya dengan lisan, tapi juga dari dalam hati yang penuh penyesalan. Dalam surah Nuh ayat 10-12, Allah menjanjikan, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan lebat atasmu, memperbanyak harta dan anak-anakmu, serta mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu. Dan dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhrajan, wa min kulli hamin farajan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Yang artinya, barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberikan kelapangan dalam kesempitan, jalan keluar dari setiap kesulitan, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Istighfar itu membuka langit, mendatangkan rezeki yang tak terduga, menghapus kesedihan yang mengendap di hati, dan mengangkat beban yang tidak mampu kita angkat sendiri.
maka mohonlah ampun atas dosa-dosa yang telah lalu, dan mohonlah agar tahun ini Allah memberikan kita kehidupan yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Ketiga, tunaikanlah sedekah. Sedekah adalah kunci dihapusnya bala dan dibukanya keberkahan. Sedekah bukan hanya memberi, tapi menyembuhkan. Menyembuhkan hati dari tamak dan menyembuhkan hidup dari sempitnya rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu memadamkan kemurkaan Allah dan menolak bala. Hadis riwayat Tirmidzi. Sedekah juga membuka pintu-pintu langit, menggugurkan dosa-dosa, dan melipat gandakan rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Surah Al-Baqarah ayat 261. Mulailah dari yang kecil. 5.000 rupiah mungkin tak berarti bagi kita, tapi bisa menjadi sebab terbukanya keberkahan yang luar biasa, apalagi jika dilakukan dengan hati yang ikhlas dan penuh harapan. Keempat, perbanyaklah doa dan muhasabah diri. Gunakan awal tahun ini untuk menata ulang hidupmu. Renungkan apa yang telah kau lakukan tahun lalu, apa yang ingin kau ubah, dan apa yang ingin kau capai. Lantunkan doa-doamu dengan ketulusan, mintalah dengan hati yang jujur, karena Allah tidak akan pernah mengecewakan hamba yang bersungguh-sungguh dalam berharap kepadanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, di bulan Muharram, tepatnya di hari Asyura, Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Lautan yang terbelah, jalan kering yang membentang di antara gelombang, menjadi bukti bahwa ketika engkau bertawakal kepada Allah, pertolongan bisa datang dari arah yang tidak pernah engkau duga. Rasulullah pun berpuasa di hari itu sebagai wujud syukur, dan kita pun diajarkan untuk mengikutinya. Karena Asyura bukan hanya tentang sejarah, tapi tentang harapan bahwa dalam gelapnya hidup selalu ada jalan terang jika kita tetap teguh di jalannya. Jadi, tandai kalendermu sekarang juga. Niatkan dengan sepenuh hati untuk berpuasa di tanggal 9 dan 10 Muharram. Istiqomahkan zikir harian, khususnya istighfar minimal 100 kali sehari. Tidak lama, tapi dampaknya luar biasa. Sisihkan sebagian dari rezekimu untuk sedekah. Walaupun kecil, tapi istiqomah setiap hari selama bulan ini. Sempatkan waktu di malam hari untuk doa dan evaluasi diri. Buka lembaran baru dengan niat yang lebih bersih dan hati yang lebih tenang. Saudaraku yang dirahmati Allah, di tahun baru Hijriah ini, ayo kita mulai membangun kebiasaan baru. Bukan hanya menulis resolusi, tapi juga membangun amalan yang mengundang keberkahan. Istighfar setiap hari, sepenuh hati, bukan sekadar di lisan. Rasulullah saja yang maksum, yang terbebas dari dosa masih beristighfar 70 sampai 100 kali sehari. Lalu bagaimana dengan kita yang penuh dosa? Tambahkan dengan sedekah, walau hanya sedikit tapi rutin. Karena istighfar dan sedekah adalah dua amalan pembuka pintu rezeki, penolak bala, dan penenang jiwa yang paling ampuh. Jangan tunggu hidupmu benar dulu baru kembali kepada Allah, tapi kembalilah kepada Allah agar hidupmu dibenarkan olehnya. Tahun baru Hijriah ini bukan sekadar perubahan kalender, tapi ini tentang mengganti hidup yang suram menjadi bercahaya, tentang membuang dosa-dosa lama dan menjemput keberkahan baru. Awali dengan istighfar, jalani dengan sabar, teguhkan dengan sedekah. Insya Allah engkau akan melihat bagaimana Allah membukakan jalan yang sebelumnya tampak mustahil. Bangkitlah, karena inilah waktunya. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan selalu ada kemudahan. Yakin dan bertindaklah,
karena pertolongan Allah selalu datang kepada mereka yang tidak menyerah. Semoga apapun yang menjadi hajat dan doa kita, baik yang berhubungan dengan kehidupan dunia maupun akhirat, segera dikabulkan oleh Allah. Semoga kita selalu diberi kesehatan, rezeki yang melimpah, dan senantiasa dalam lindungannya. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan bagi setiap urusan yang sedang kita perjuangkan, dan semoga Allah kuatkan hati kita dalam menghadapi setiap ujian hidup dengan sabar dan penuh tawakal. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.